Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiyatun Nafsi. Saya dari jurusan Sistem Informasi. NIM saya 05055363. Di video ini saya akan menjelaskan praktikum suatu kasus tentang membuat entity relationship diagram atau ERD sesuai dengan tahapan dan panduan yang saya buat di video ini. Baiklah teman-teman, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan pembuatan ERD. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Untuk melakukan identifikasi seluruh entiti, saya harus dapat memahami setiap kalimat dari. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Untuk melakukan identifikasi seluruh entiti, saya harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas. Dari contoh soal tersebut dapat diidentifikasi 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Maka pada YED Graph Editor, saya akan membuat 3 entity dengan cara melakukan drag and drop icon entity dari palette ke halaman editor. Saya sudah membuat gambar membuat entity. Di sini bisa dilihat ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Kemudian tahapan keduanya adalah menentukan atribut-atribut atau file dari masing-masing entity beserta kuncinya. Nah, pada tahapan kedua ini adalah menentukan atribut dari entity yang telah teridentifikasi pada tahapan pertama. Saya dapat menentukan secara intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti contoh berikut. Yang pertama, mahasiswa memiliki atribut NIM atau nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa. Yang kedua, mata kuliah memiliki atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Yang ketiga, dosen memiliki atribut NID atau nomor induk dosen dan nama dosen. Maka, tambahan atribut kepada masing-masing entitas dan jangan lupa atribut primary key seperti NIM, kode mata kuliah, dan NIED. Untuk garis dari atribut ke entity gunakan simbol unspecified. Di bawah ini tampilan hasil dari penambahan atribut. Tahapan ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Setelah kita mendapatkan entity dan atribut, tahapan ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi antara setiap entitas. Saya sudah membuat gambar matriks relasinya di gambar ini. Ada entity atau entitas, ada mahasiswa, ada mata kuliah, dan dosen. Entitasnya mahasiswa meregistrasi mata kuliah, dan mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa. Mata kuliah diajarkan oleh dosen, dan dosen mengajar mata kuliah. Di atas merupakan tabel matriks relasi yang memungkinkan antara setiap entity. Cara membaca matriks relasi tersebut adalah bisa dari kiri ke kanan. Sebagai contoh mahasiswa dengan mata kuliah, maka relasi yang terjadi adalah meregistrasi, dosen dengan mata kuliah adalah mengajar. Bisa dilihat di tabel yang sudah saya gambarkan. Yang keempat, tahapannya adalah menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah berikutnya adalah penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Untuk penambahan relasi dapat dilihat dari tabel yang saya buat di bawah ini. Dan saya di tahapan keempat ini menambahkan sedikit atribut ya teman-teman. Saya menambahkan
alamat mahasiswa di mahasiswanya, saya menambahkan tanggal lahir dan menambahkan kode MK atau kode mata kuliah. Terus saya juga menambahkan atribut di dosennya, seperti atribut kode mata kuliah, kode dosen, dan nomor induk dosen. Sesuai dengan tahapan keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas, saya harus memahami kasus antar entiti. Apakah antar entiti tersebut satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, saya akan meringkas dari kasus ini. Yang pertama, banyak mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Yang kedua, banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa dengan mata kuliah adalah M banding N, artinya banyak ke banyak. Yang kedua, dosen dengan mata kuliah adalah 1 banding M, artinya 1 ke banyak. Dari analisis tersebut dapat digambarkan pada YED yang saya buat. Dapat kita lihat gambarnya. Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan ERD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca diagram yang saya buat ini adalah yang pertama, mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, minimal 1 mata kuliah. Yang kedua, dosen dengan mata kuliah dapat dibaca 1 dosen mengajar banyak mata kuliah, namun 1 mata kuliah hanya diajar oleh 1 dosen. Lanjut ke tahapan yang kelima. Tahapan kelima ini yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-kunci, atau lagi non-key. Nah, untuk tahapan terakhir ini adalah tahapan yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Dapat kita lihat pada gambar nomor 4 tadi, relasi yang banyak ke banyak atau M banding N, yaitu antara mahasiswa dengan mata kuliah. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, M dibanding N, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Maka ERD dapat disempurnakan dan hasilnya dapat dilihat pada gambar yang sudah saya buat ini. Inilah hasil dari pembuatan ERD saya. Gambar ini merupakan perubahan yang terjadi dari gambar sebelumnya. Relasi dari gambar nomor 4 tadi, yaitu meregistrasi menjadi entitas yang diikuti oleh atribut dari primary key setiap entiti yang terhubung. Sehingga gambar yang ini atau gambar yang kelima ini adalah hasil atau final atau akhir dari Entity Relationship Diagram atau ERD. Setelah mengikuti praktikum dan mempelajari materi ERD, saya memperoleh pemahaman cara bagaimana mempresentasikan struktur data dalam sistem informasi. Meskipun terdapat beberapa kendala seperti menentukan entitas, menentukan atribut, dan menentukan relasi yang tepat. Namun, praktikum ini sangat membantu saya dalam meningkatkan keterampilan analisis dan perancangan basis data saya. Diharapkan pengalaman ini dapat menjadi bekal dalam pengembangan sistem yang lebih kompleks di masa yang akan datang. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.